Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair ikhwati abna'i at-talabah 6A dan 6B, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada hari Senin kita bertemu lagi tanggal 25 Januari. Insyaallah semuanya dalam keadaan baik, sudah siap belajar pada hari Senin ini. Kita awali hari Senin ini dengan semangat selalu. Insyaallah taala Ustaz akan meneruskan tentang pembahasan kita, yaitu materi atau mapel akidah. Kemarin kita terhenti di dosa kecil dan dosa besar. Untuk poin pengertian sudah kemarin ya. Kita ulang sedikit pengertian dari dosa kecil dan dosa besar ya. Dosa dulu. Dosa adalah perbuatan yang jika dilakukan membuat hatimu menjadi ragu dan malu apabila diketahui oleh orang lain. Kemarin sudah ya, kalian garis bawah dan stabilo ya. Jadi jangan lupa yang belum terlambat, sekarang waktunya untuk stabilo dan garis bawah pakai pulpen, boleh? Pakai pensil boleh. Yang kedua, pengertian dari dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil yaitu setiap dosa yang tidak mendapatkan sanksi hukum di dunia dan tidak terkena ancaman khusus di akhirat. Maksudnya khusus berarti ketika melakukan dosa kecil, dia tidak ada di dalam hadis atau di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang dosa kecil ini akan masuk ke neraka apa atau mendapatkan siksa apa. Contoh, menjahili teman itu termasuk sampai teman itu marah contohnya. Dia termasuk dosa kecil karena dia tidak terdapat di dalam Al-Quran, yaitu sanksi tentang mengganggu seseorang, temannya, sampai dia marah, atau di dalam hadis pun tidak ada. Tapi dia termasuk dosa kecil. Oke, dan dia tidak mendapatkan sanksi hukum di dunia, dia tidak akan diapa-apakan di dunia, ya. Lalu untuk dosa besar, dia adalah kebalikan dari dosa kecil, yaitu setiap dosa yang pelakunya mendapatkan hukuman di dunia. Ada beberapa, bukan semua dosa ya, bukan semua dosa besar mendapatkan hukuman di dunia. Contoh, ada beberapa dosa-dosa yang tidak mendapatkan hukuman di dunia. Kalau dosa-dosa yang akan mendapatkan di dunia, insya Allah akan kita bahas nanti pada poin-poin selanjutnya. Dan atau diancam masuk neraka. Jelas dosa besar ini mesti ada ancaman masuk neraka, seperti syirik, dia akan mendapatkan kekal di api neraka dan lain-lain sebagainya. Oke. Kita masuk ke nah, ini kita masuk ke contoh, beberapa contoh dari dosa kecil. Yang pertama, menyinggung perasaan orang lain. Nah, menyinggung perasaan orang lain contohnya ya. Jadi kalau orang lain tersebut kita omongin, bukan omongin ya, kalau omongin udah masuk ghibah. Menyinggung lah contohnya. Menyinggung berarti dia tidak menjaga perasaan temannya atau perasaan orang lain. Contoh, ketika kita mendapatkan nilai 100, aku dapat nilai 100 loh. Nah, yang ada yang tidak mendapatkan nilai 100, hati-hati. Dia ketika tersinggung, kita mendapatkan dosa kecil, ya. Lalu membuat orang lain marah, membuat orang lain marah, orang yang tidak bersalah, kamu buat dia marah. Mendorong atau bercanda berlebihan bisa mengakibatkan orang tersebut marah. Nah, nomor 3 juga bercanda berlebihan sehingga membuat teman kalian marah. Oke. Masih banyak sebenarnya dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil jika kita menyepelekannya maka akan menjadi besar. Nah, salah satu syair di dalam bahasa Arab itu la tahkironna, jangan kalian menyepelekan dosa-dosa kecil. Ya, jangan kalian dosa-dosa. Maaf Ustaz lupa syairnya dalam bahasa Arab. La tahkironna apa gitu Ustaz lupa. Ya, tapi artinya jangan kalian sepelekan dosa-dosa kecil. Karena innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung-gunung yang tegak berdiri itu
Gunung kira-kira kecil apa besar? Besar ya, besar ya. Kita setuju gunung itu besar ya. Sesungguhnya innal jibala, sesungguhnya gunung-gunung yang tinggi apa? Yang tinggi, menjulang tinggi, yang tegak itu, yang besar itu, sesungguhnya dulu itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Jadi maksudnya apa? Jadi jangan sepelekan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu kita kumpulkan kan bisa menjadi dosa-dosa besar. Oke. Jadi dosa kecil sebisa mungkin kita hindari. Kalau kita tidak bisa hindari ketika kita sudah melakukan dosa-dosa kecil, apa yang akan kita lakukan? Pertama, dosa kecil bisa dihapus dengan memperbanyak amal soleh. Karena di dalam hadis Arba'in Nawawi yang mungkin kalian pernah hafalkan di kelas 1 2 ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oh, bukan. Bunyi hadisnya itu kalau nggak salah Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap keburukanmu, maksudnya ini dosa-dosa kecil kalian dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapus dosa-dosa kecil. Jadi ketika kita melakukan dosa kecil, kalian perbanyak amal soleh. Jadi amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Yang kedua, puasa Ramadan. Jelas puasa Ramadan di dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadanan, pernah dengar ya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesungguhnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihapus dosa-dosa yang lampau. Ulama di sini menjelaskan dosa-dosa apa, Ustaz? Dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh yang hanya amal soleh tidak bisa, karena dia diperlukan taubat, dimintai taubat. Yang ketiga, puasa Arafah. Puasa Arafah kalian tahu ya, puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, ketika orang-orang wukuf di Arafah. Kemarin kita sudah belajar ya di fikih tentang orang-orang yang wukuf di Arafah pada tanggal 10. Nah, mereka ketika jamaah haji mukim di wukuf di Arafah, kita yang tidak melaksanakan haji disyariatkan untuk berpuasa Arafah. Satu hari ini bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Oke. Yang nomor 4, memperbanyak langkah ke masjid. Karena memperbanyak langkah ke masjid itu, yang satu langkah itu menghapus dosa, yang satu langkahnya lagi dia meninggikan derajat. Yang kelima, memperbanyak wudu. Kalian tahu sendiri. Yang keenam, salat 5 waktu ya. Banyak sarana-sarana ketika ini adalah salah satu kasih sayang Allah ketika hambanya ingin menghapus dosa-dosa kecil. Banyak caranya kan, ini termasuk 6 cara, mungkin masih banyak yang lain, mungkin sedekah dan lain sebagainya ya. Itu Ustaz tidak masukkan ke sini karena terlalu banyak. Oke. Masuk ke contoh dari dosa besar. Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa besar. Dosa yang nomor 1, top number one ya, kalau ada orang ranking 1 tapi dalam dosa besar, ini syirik. Yang kedua, sihir, melakukan sihir ya. Nomor 3, membunuh jiwa yang diharamkan. Maksudnya membunuh sesama muslim. Kalau ketika perang ya tidak. Kalau ketika perang itu membunuh, itu karena mereka membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Maksudnya ketika ada orang yang diserahkan harta anak yatim, contoh ada sedekah, Pak, ini ada sedekah ya untuk anak-anak yatim. Oh iya, misalkan si A menerima sedekah itu, tapi dia tidak menyampaikan kepada anak yatim, malah dia memakan harta tersebut, itu termasuk dosa besar. Yang nomor 6, melarikan diri pada perang. Ketika sudah siap untuk perang, sudah tinggal ditakbirkan, diserukan takbir, Allahu Akbar, dia malah lari dan berpaling karena takut akan kematian. Yang ketujuh, melontarkan tuduhan zina. Maksudnya melontarkan ini menuduh orang melakukan zina, termasuk dosa besar. Nah, itu adalah 7 dosa besar yang disampaikan di dalam hadis. Kalian bisa lihat hadisnya di buku kalian ya. Ini tolong di garis bawah.
Di dalam buku kalian ada semua ini, ya. Nah, bagaimana cara kita bertaubat dari dosa besar? Yang pertama, bertaubat dengan sebenar-benarnya. Dimintai dulu taubat dengan sebenar-benarnya. Kemarin kita sudah belajar tentang taubat ya. Sudah ya? Nah, itu bagaimana cara-cara bertaubat kita sudah mempelajari. Yang kedua, pelaku syirik harus bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ulama berbeda pendapat. Ketika pelaku syirik ini orang-orang yang bodoh, maksudnya bodoh dalam ilmu, orang-orang yang pedalaman ya. Contoh di desa-desa itu kan ustadz-ustadz jarang ya. Maksudnya kita juga TV mungkin nggak ada, listrik tidak ada, mungkin di pelosok maksudnya, bukan di desa-desa yang ini ya, yang benar-benar pelosok itu. Ketika melakukan syirik, ulama mengatakan ketika mereka bertaubat, maka taubatnya akan diterima karena mereka melakukan syirik dengan kebodohan. Kebodohan maksudnya karena mereka jahil akan ilmu. Tapi ketika yang melakukan syirik ini seperti kita ini maksudnya kita orang-orang yang ahli ilmu, kalian ahli ilmu kalian karena kalian sudah pernah belajar tauhid ya, karena belajar akidah. Nah, itu berbeda pendapat karena bisa tidak diterima taubatnya ya. Karena syirik adalah dosa yang Allah sendiri mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah itu tidak suka syirik. Allah sangat membenci dan tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala itu ya. Yang ketiga, ada pelaku sihir, itu dibunuh di dunia. Ketika orang-orang melakukan sihir, dukun ya, seperti itu ya, dan lain-lain, itu ketika di dunia harus dibunuh. Ketika sudah dibunuh, maka di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena dia sudah menebus dosanya di dunia. Oke, paham ya? Jadi ini maksudnya sanksi di dunia ini maksudnya. Kalau syirik tidak ada sanksi di dunia, tapi dia harus benar-benar bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi. Pelaku sihir dibunuh. Ketika dia sudah dibunuh, dia di akhirat tidak akan menanggung dosa ini. Oke, paham ya? Yang nomor 4, pembunuhan dengan batil. Maksudnya orang-orang yang membunuh sesama kaum muslimin, dia akan dilaksanakan kisos, dibunuh juga. Misalkan ada A membunuh si B. Ini sama-sama muslim nih, A dan B. Nah, A ini melakukan kesalahan. Bagaimana hukumnya? Maka dia harus dikisos. Orang yang sudah dikisos, sudah diambil nyawanya juga, diganti nyawanya, apa maksudnya dibunuh juga, maka dia tidak akan menanggung dosa pembunuhan ini. Oke? Paham ya? Yang kelima, berzina. Tahu berzina ya? Ketika melakukan zina ada dua macam. Apabila yang berzina ini belum bersuami istri, maksudnya belum pernah menikah, maka dia akan dicambuk. Tapi kalau orang yang berzina ini sudah menikah, maka dia akan dirajam. Kalian tahu rajam ya? Ditanam di tanah sampai terlihat, sampai hanya menyisakan kepalanya saja. Jadi ditanam ya seperti dikubur tapi kepalanya masih di atas. Lalu kepalanya akan dilempari oleh batu-batu sampai dia meninggal. Naudzubillah min dzalik. Nah, sama kalau orang yang sudah melakukan ini, kalau sudah dirajam, maka dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang ini, berzina ini. Yang keenam, menuduh berzina. Nah, ini menuduh berzina. Nggak apa-apa ya, agak panjang ya. Ini insya Allah ini terakhir nih. Menuduh berzina, misal A, dia menuduh si B telah melakukan zina. Maka dia, ternyata tuduhannya salah. Ternyata B tidak melakukan zina. Nah, maka si yang menuduh ini akan dicambuk. Ingat, makanya jangan sembarangan menuduh orang berzina. Dia akan dicambuk. Yang ketujuh, minum khamar. Ini di zaman Umar, orang-orang yang minum khamar itu akan dicambuk ya. Yang kedelapan, mencuri, akan dipotong tangan dan lain-lain. Potong tangan, kalau dia mencuri lagi potong tangan kanan, dia mencuri lagi potong kaki kiri, apabila dia dan seterusnya. Oke,
Seperti itu aja. Insya Allah pekan depan kita akan latihan dan kalian apabila ada yang tidak dipahami, kalian bisa tanyakan kepada Ustadz. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.